Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji segala syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka istiqomah kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu masuknya salat fardu isya, akan sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang pada malam ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Delfizar Khalil SHI. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di masjid kita. Salawat beserta salam mari sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, untuk mengawali wirid mingguan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Haji Delfizar Khalil SHI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kadhibi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya muliakan, para asatiz, tuan-tuan guru yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita masih Allah beri sehat, baik itu secara rohani ataupun sehat secara jasmani, sehingga dengan sehatnya rohani dan jasmani kita bisa beraktivitas dan kita bisa untuk selalu memakmurkan masjid ini dengan cara berjamaah dan menghidupkan majelis ilmu. Karena cara memakmurkan masjid itu memang dengan mendirikan sholat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 18, ya, bahwa memakmurkan masjid itu dengan sholat berjamaah. Kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata, Bapak Ibu, contohnya ke Candi Borobudur, itu dulu itu adalah tempat ibadah itu, Pak. Itu dibangun dengan biaya yang besar, dengan arsitek yang hebat. Dulu itu adalah rumah ibadah yang paling mewah mungkin di zaman itu. Tapi karena tidak dimakmurkan, maka orang-orang yang tinggal di sekitar candi itu banyak yang sudah meninggalkan agamanya, maka rumah ibadah itu hari ini hanya menjadi tempat rekreasi, tempat berfoto-foto. Nah, hanya tinggal kenangan bahwa itu dulu adalah ikonnya satu agama tertentu. Nah, kalau masjid
kita hanya sibuk membangun fisiknya, mempercantik interior dan eksteriornya dengan biaya yang besar, tapi kalau tidak dimakmurkan, ini yang kita khawatirkan nanti ini juga menjadi tempat rekreasi untuk orang berfoto-foto tentang keindahan dan kemewahan sebuah masjid, tapi tidak lagi dimakmurkan. Makanya itu dimakmurkan dengan sholat berjamaah, hidupkan majelis-majelis ilmu agar masjid itu selalu mewah secara zahirnya dan juga hidup amalan di sana. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu minta kepada Allah agar menjadi orang-orang yang istiqomah, Pak. Selalulah minta ahli solat agar Allah tetapkan hati kita ini. Ya, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa ada dalam Quran itu. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami ini. Ya, ba'da id hadaitana, setelah kamu beri hidayah. Karena hati ini mudah tergelincir, Pak. Kadang pagi beriman, sore nanti dah malas saja. Subuh rajin, nanti sorenya dah malas saja. Hari ini rajin, kadang besok malas. Maka selalu minta Rabbana, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami, karuniailah kami rahmatmu, innaka antal wahhab. Wahhab itu apa artinya? Wahhab itu artinya yang maha memberi. Ini selalu kita minta Wahhab. Wahhab itu kan salah satu asma Allah. Ya, salah satu asma Allah. Wahhab, Abdul Wahhab. Wahhab itu maha memberi. Jadi itu diminta supaya hati kita ini tetap istiqomah, Pak. Sampai mati nanti jangan berubah-ubah hati itu, selalu istiqomah. Atau dengan doa ya muqallibal qulub, itu ya juga. Tapi yang doa pertama itu dari Quran itu. Doa-doa yang ada dalam Quran itu doa-doa mustajab itu, Pak. Itu kita minta. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ini karangan Imam An-Nawawi, ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu, Bapak Ibu, itu diperlihatkan kepada Nabi, ya, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abu Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridtu alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha. Diperlihatkan kepadaku semua amalan umatku. Jadi amalan kita ini diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aniha umatmu sedang duduk mendengar ceramah. Diperlihatkan kepada Rasulullah. Hasanuha, amalan yang baik-baik itu diperlihatkan kepada Nabi. Ibu, bapak duduk pasang niat i'tikaf menunggu masuk waktu Isya, itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Ini si fulan bin si fulan, ini ibu ni, bapak ni, tengok.
Dia sedang duduk beriktikaf di masjid menunggu masuknya waktu solat. Wantaziris salah ba'da salat, duduk menunggu masuknya waktu solat setelah solat, itu adalah amalan yang menggugurkan dosa. Ya, amalan yang menggugurkan dosa. Amalan yang ringan tapi dia menggugurkan dosa. Nah, diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ibu kita solat malam diperlihatkan ke Nabi, Pak. Ini umatmu sedang solat qiyamul lail ya, nampak. Kita puasa diperlihatkan kepada Nabi. Kalau begitu apakah Nabi itu masih hidup? Nabi itu masih hidup, tapi bagaimana kehidupannya? Wallahu a'lam. Inna Allaha harrama ala ajsadil anbiya ala al-ardi fi kulli ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan jasadnya para nabi itu dimakan oleh bumi. Jadi jasad nabi itu dah hancur. Bahkan kalau kita berselawat kepada Rasulullah, itu Allah kembalikan ruh nabi untuk menjawab selawat dan salam dari kita. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Laid Samarkandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Nabi itu melihat amalan-amalan kita. Bahkan menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, bukan Nabi saja ternyata, bahkan orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, dia melihat amalan-amalan orang-orang yang masih hidup. Kan malu kita ya Pak. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, orang tua yang soleh, dia nampak amalan anak-anaknya. Bagaimana dia melihat? Apakah dengan mata ini dia lihat anak-anaknya? Kalau mata ini sudah hancur, Pak. Itu dalam ilmu Allah. Wallahu a'lam. Kan alamnya sudah berbeda. Karena dia sekarang di alam namanya barzah. Barzah itu bagaikan seperti rumah kaca. Dia bisa melihat dunia yang sudah dia tinggalkan, dan dia juga bisa melihat akhirat yang akan dia lalui. Tapi dia di satu tempat namanya barzah. Ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzah itu pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang tua-tua dulu bilang, jangan bertengkar kalian adik-beradik, ibu hati ruh orang tua kalian. Itu ada benarnya itu, Pak. Kalau orang tua sudah meninggal, kemudian dia adik-beradik bertengkar memperebutkan harta warisan sampai tak bertegur sapa, sedih ruh orang tuanya, itu ada benarnya. Karena orang tuanya melihat amalan keluarganya dan ahli warisnya yang masih hidup. Setiap kebaikan akan diperlihatkan kepada Rasulullah, wasayyi'atuha, dan keburukan-keburukan, amalan-amalan yang buruk juga diperlihatkan kepada Nabi. Diperlihatkan. Ini yang ibu-ibu, ibu ini tidak pakai jilbab, nampak oleh Nabi. Yang mendengar ceramah seri malam, kok kini modelnya. Tadi malam dalam jilbab, kini tidak pakai jilbab, nampak oleh Nabi, Pak. Ya. Ini yang kerajo ibu-ibu tu main julo-julo tembak, ini nampak oleh Nabi, Pak. Ya, pinjam 10 bayar 2 balik, nampak. Semuanya nampak. Apakah memang semuanya nampak? Bahkan Nabi pertegas lagi, fawajadtu fi muhasini a'maliha adza yumatu 'anit tariq. Bahkan aku mengetahui, kata Nabi, aku mendapatkan orang-orang yang menyingkirkan duri di jalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ke masjid tadi nampak duri, dibuang duri di jalan, itu pun diketahui oleh Nabi. Sekecil itu Nabi tahu. Sekecil itu Nabi tahu. Jadi malu kita, Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang buruk-buruk. Sekecil itu Nabi tahu. Wa wajadtu fi
fi musawiin a'malihan nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Dan bahkan aku mengetahui ya amalan yang buruk-buruk dari umatku sampai ludah yang menempel di masjid yang tidak ditimbun. Sampai yang buang ludah pun tidak tahu. Nah, bayangkan tuh. Nukha'ah itu artinya ludah, dahak. Kan kalau keluar nanti nampak dahak, awak kan tak tahu siapa lah mendahak di situ gitu. Di teras musajidnya mendahak, awak saja tak tahu loh. Tapi Nabi tahu siapa yang buang dahak. Nah, sampai seperti itu. Bahkan Nabi sampai mengetahui orang yang membuang dahak di masjid yang tidak ditimbun, la tudfan, yang tidak ditimbun. Jadi dulu kan masjidnya seperti di tanah, Pak ya. Kalau zaman Nabi masjidnya itu di atas pasir. Jadi kalau ada yang mendahak itu ditimbun pakai pasir. Nah, siapa yang membuang dahak tapi tidak ditimbunnya, itu tahu Nabi siapa yang buang dahak. Nah, begitu jelasnya bahwa setiap amalan kita ini diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai katalah Nabi tiba-tiba datanglah ke rumah kita, mungkin sibuk kita beres-beres di rumah, yang tak patut nampaklah disimpan, yang selama ini beliau itu sibuk kita menyimpan-nyimpan. Seandainya tibalah Nabi mendadak saja, wah itu pasti malu kita, Pak. Anak kita tidak nutup aurat, amalan di rumah itu tidak pernah hidup, baca Quran tidak pernah di rumah, sholat sunatnya tidak ada di rumah, qiyamul lail, sholat sunat itu kan lebih afdalnya di rumah. Jadi rumah itu dihias dengan baca Quran, rumah itu dihias dengan sholat-sholat sunat. Nah, kalau seandainya Nabi tiba-tiba saja datang, mungkin malu gitu. Kenapa? Karena amalan tidak pernah hidup di rumah kita. Makanya kita sulit mimpi berjumpa Nabi. Kenapa sulit mimpi berjumpa Nabi? Jangankan mimpi berjumpa Nabi, malaikat rahmat saja telah masuk ke rumah kita atau tidak. Saking banyaknya yang menghalangi malaikat itu masuk ke rumah kita. Apalagi ke negeri kita nih, termasuk salah satu berhala patung. Ini kan ada rencana mau buat patung nih. Berapa biayanya, Pak? Mau buat patung Soekarno, Pak. Miliaran pula biayanya, Pak. Padahal itu buat patung itu apa hukumnya, Pak? Haram, Pak. Buat berhala itu hukumnya haram. Ya, dulu memang tidak disembah, itu kan tidak disembah, Ustaz. Kaum Nabi Nuh dulu juga tidak menyembah. Dulu kaum Nabi Nuh itu orangnya soleh-soleh, Pak. Ya, soleh-soleh. Jadi ketika orang soleh ini sudah meninggal, datang iblis berwujud manusia membisikkan kepada masyarakat ataupun kaum Nabi Nuh ini, ya, untuk membuat patung-patung mereka. Ya, buatlah patung-patung orang soleh ini, supaya nanti kalian kalau nengok patung itu datang semangat kalian untuk beribadah seperti dia. Sama lah kita buat patung Soekarno, kalau nengok wajah Soekarno kan datang tuh semangat proklamasi bangkit balik. Kan itu tujuannya. Nah, dibuatlah patung-patung orang soleh. Generasi pertama selamat. Selamat. Tidak ada yang menyembah patung. Patung itu tujuannya dibuat bukan untuk disembah. Setelah meninggal generasi ini, datang generasi berikutnya, baru dibisikkan oleh iblis. Dulu nenek kalian menyembah patung ini. Dulu. Jadi kalian kalau sukses seperti nenek-nenek kalian dulu, sembah patung. Ini patung ini nenek kalian buat pada tahun sekian. Ini ada tulisannya, dibuat di tahun sekian.
Dulu nenek kalian di tahun ini nih ya, menyembah ini. Barulah disembah patung-patung itu. Makanya la ilaha illallah itu zikirnya Nabi Nuh, Pak. Karena manusia yang syirik pertama sekali, umat yang pertama sekali menyembah berhala itu adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala pertama sekali. Dia kan zikir itu kan berbeda. Subhanallah itu zikir malaikat. Walhamdulillah itu zikir Nabi Adam ketika beliau bersin setelah ditiupkan roh. La ilaha illallah itu zikir Nabi Nuh. Allahu Akbar itu zikir Nabi Ibrahim ketika selesai menyembelih Ismail. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim itu adalah takjubnya Rasulullah ketika diceritakan oleh Jibril alaihissalam. Nah, jadi la ilaha illallah itu zikirnya Nabi Nuh. Karena umat yang pertama sekali menyembah berhala itu adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya kalau hari ini seandainya dibuat patung, contohnya patung Soekarno dengan harga sekian miliar atau sekian triliun, tidak ada orang kan nyembah itu sekarang, Pak. Tapi habislah kita ini nanti. Di situ kan dibuat di bawah patung itu dibangun tahun 2023. Nanti 30 tahun yang akan datang, datanglah iblis ke Indonesia nih. Dulu nenek-nenek kalian di tahun 2023 nih, dulu mereka nyembah ini. Setiap 17 Agustus mereka selalu sujud ke sini untuk membangkitkan semangat dan giroh proklamasi kalian. Nah, itu nanti. Nah, seperti itulah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita kembali Bapak Ibu. Maka seandainya hari ini Nabi datang ke rumah kita, mungkin bergegas kita, Pak. Karena rumah kita ini banyak hal-hal yang menghalangi malaikat rahmat itu masuk. Amalan tidak ada hidup di rumah kita. Makanya setiap amalan sekecil apapun kebaikan itu diperlihatkan ke Nabi. Sekecil apapun keburukan itu diperlihatkan ke Nabi. Nabi tahu. Nabi tahu. Jadi malu kita seandainya satu hari nanti kita bertemu dengan Rasulullah, akan malu kita. Apalagi kita Bapak Ibu sebagai kepala keluarga ditanya tentang anak-anak kita, sudah siapkah kita dengan jawabannya? Ketika ditanya sholat mereka, ditanya tentang mereka menutup aurat atau tidak, sudah siapkah kita dengan jawabannya atau tidak? Annan nasan qalu, sesungguhnya banyak sahabat. Nasan itu artinya adalah memang manusia, tapi di sini adalah sahabat. Qalu, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Alangkah beruntungnya orang-orang kaya ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, orang kaya itu sholat juga seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Orang kaya itu kalau kita puasa, dia juga puasa, orang kaya juga puasa. Kalau kita sholat, orang kaya juga sholat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka itu bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak. Nah, ini keluhan sahabat. Enak jadi orang kaya ya Rasulullah. Kalau dia sholat, kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kalau kami puasa, mereka juga bisa puasa. Kalau mereka haji, kami tidak bisa haji. Kalau mereka bisa bangun masjid dengan uang mereka, kami tidak bisa. Nah, artinya sahabat ini mengeluh kepada Nabi, bagaimana cara kami mengimbangi amalan orang kaya?
Ini bukan karena ini. Mereka ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan mereka. Kalau seandainya dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa si fulan bisa kaya? Berarti itu iri itu. Dia cuma mengatakan, ya Rasulullah, alangkah beruntungnya orang-orang kaya. Mereka bisa sholat seperti kami sholat, mereka bisa puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, bisa membangun masjid dengan harta mereka, sedangkan kami tidak. Faqala, maka Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah sudah jadikan bagi kamu itu apa kemampuanmu untuk bersedekah dengannya? Artinya Bapak Ibu, Allah itu Maha Adil, Pak. Kalau ada orang kaya bersedekah 100.000 dan ada orang miskin bersedekah 10.000, itu bisa jadi yang 10.000 orang miskin itu lebih besar pahalanya dari 100.000 orang kaya. Karena orang kaya 100.000 itu uang receh bagi mereka. 100.000 itu berapa lah nilainya? Ya, berapa lah nilainya? 100.000 itu minum kopi ya. Pagi-pagi minum kopi habis 100.000 biasa. Bagi orang miskin 10.000 itu setengah mati dia mencari. Dia sudah keliling bersama anaknya mengumpulkan plastik-plastik, kertas-kertas bisa dijadikan uang. Ketika ditimbang, cuman beratnya sekian kilo, dapatlah uang 60.000 sehari. 60.000 itu dah payah bagi-baginya. 10.000 untuk sewa rumah, 10.000 untuk asuh bayar listrik, 10.000 belanja anak, 10.000 ini nanti sisihkan beli beras. Kemudian disumbangkannya pula 10.000. Agak metar tangannya mengeluarkan 10.000 itu. Meleleh air matanya mengeluarkan 10.000. Bisa jadi 10.000 itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekahlah sesuai kemampuan kita. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih yang engkau bacakan itu adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu satu-satu tasbih itu dinilai sedekah. Tasbih itu sedekah. Berapa kita bertasbih hari ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir yang engkau baca itu adalah sedekah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu sedekah. Namanya tahlil. Kalau dulu masih masjid itu tahlil. Tahlil itu kalau minta orang tahlil itu 100 banyaknya. Kalau tahlil cuma 20 itu tahlil basa-basi. Ya kalau kita disuruh orang mimpin tahlil, jangan ingat orang, Pak. Jangan dipikirkan pula orang, lama betul lah. Nanti pergi orang, nanti biar orang nak pergi atau enggak. Kalau kita mimpin tahlil itu 100. Ya, 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 man. Tahlil itu 100. Ini ada tahlil cuma 15 gitu. Oh, itu orang bikin tahlil 5 balik ya Pak, nantinya Pak. Itu tahlil formalitas ya Pak. Tahlil itu 100 Pak. Ya. Jadi kalau disuruh mimpin tahlil berdoa di rumah, ya Pak ya, atau disuruh doa syukuran untuk orang meninggal, 100 baca tahlil. Jadi jangan kita lama betul nanti orang pulang nanti, ya. Karena sering kita kalau mimpin tahlil kan, lama nih Bapak itu lagi gitu. Dan itu pula dipikirnya Pak, biar orang tuh nak pulangnya atau macam mana. Pokoknya tahlil. Bapak-bapak bisa semuanya tahlil Pak. Untuk tahlil itu ya baca kalau sebelum tahlil takhtimlah dulu Al-Fatihah,
baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, baru tahlil. Itu aja. Nah, semuanya bisa tuh Pak. Apa harus diundang oleh ustaz? Kalau nggak ada ustaz nanti awaknya mimpin. Bapak bisa semuanya. Ya, pertama Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kedua qul huwallahu ahad. Nah, layak hafal saja dia. Qul a'udzu birabbil falaq, hafal saja dia. Nah, qul a'udzu birabbin nas, hafal. Awal Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu akhir Al-Baqarah. Amanar rasul bima sampai hadis. Atau tahlil. Atau doanya baca Ustaz. Bacalah apa yang apa. Tidak bisa Arab, bahasa Indonesia. Nah, masuk doa yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Itu boleh. Itu ulang boleh. Sampai itu ulang boleh. Dikabulkan saja cik itu mah. Allah mantap tuh. Aku mau panjang-panjang tidak ada dikabulkan cik mana. Cik itu aja dikabulkan. Allah mantap. Ah gitu. Ini adalah doa panjang-panjang, tapi tidak ada doa sesuai hajat tuan rumah. Ini doanya panjang Pak. Doa Ustaz, doa apa? Doa akikah. So panjang itu doa. Oh, tidak ada cik pun doa akikah dalamnya. Padahal doanya doa Allahumma ighfir lana dzunubana, itu doa selamat. Doa itu doa lain-lain. Tidak ada doa akikah dalamnya. Sepanjang doa, cik pun tidak ada doa akikah. Nah, biarlah cik, kalau tidak ada kata bawa sadar cik, mudah-mudahan dikabulkan. Tahlil Pak. Dulu orang tahlil. Masjid-masjid dulu bertahlil. Nah, kinilah yang tidak ada orang, jarang masjid bertahlil. Ya, sejak orang sebalah micin itu bid'ah Pak, banyak orang tidak tahlil. Ya, dia bid'ah. Tahlil itu bid'ah. La ilaha illallah bid'ah. Itu biar ngomongnya lo orang perti kan. Ya, orang perti itu ada coba-coba lagi bertahlil Pak. Nah, bertalkin. Kalau meninggal itu ditalkinkan. Bakunui. Subuh itu bakunut Pak. Jelas. Ya, kunut itu bersubuh. Kunut bersubuh. Subuh itu bakunut. Ya, subuh itu bakunut. Allahumma hdini fi man hadait, itu bakunut. Subuh itu bakunut. Kemudian witir di separuh Ramadan. Terus sunat itu bukan sunat hayat, sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Kalau tertinggal itu disunahkan sujud sahwi. Buka dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Al-Isni atau dalam kitab I'anatul Talibin bahwa kunut itu termasuk sunat ab'ad. Nah, itu amalan-amalan itu kinilah mulai hilang. Mulai hilang. Ya, kecewa itu amalan orang lama-lama tuh ya. Itu agama kaum tua ya. Kalau modern-modern kini lah singkat-singkat saja orang ini Pak. Ya memang amalan orang lama itu kan kita turut. Karena apa? Karena orang lama itu lebih dulu nyoba agama daripada awak. Namun saja amalan lama, tapi nyolah lebih dulu dari awak. Nah, maka yang datang kemudian itu zaman terbaik itu adalah zamanku kata Nabi. Baru zaman setelah itu, zaman setelah itu, zaman setelah itu. Ya, semakin lama zamannya itulah yang terbaik. Jadi agama orang lama-lama itu itulah yang terbaik. Dan tinggal itu Pak. Nah, bid'ah saja biar aja lah Pak. Ini kemudian 7 orang tuh. Yang kamu suruh kau ini maksudnya Pak Ini cek keponakannya tuh gurunya di sekolah. Mana murah tuh yang suruh kau. Orang lain sudah neraka ya. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan menyuruh orang berbuat ma'ruf itu sedekah. Menyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Ngajak orang ke masjid itu sedekah itu Pak. Mengajak orang untuk wirid pengajian itu sedekah. Dan itu bukan tugas ustaz saja, semuanya. Ya, memotivasi orang untuk bisa memakmurkan masjid sedekah.
Bagaimana pengurus masjid memikirkan supaya masjid ramai. Itu adalah bagian dari jihad. Amar ma'ruf namanya, Pak. Kan pengurus masjid bukan hanya sekedar mengurus keuangan saja, tapi memikirkan bahwa supaya masjid ramai. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya kemarin kami singgah ke Masjid Jogokarian di Yogyakarta, Pak. 3 hari kami di situ di Jogja. Luar biasa Masjid Jogokarian itu, Pak. Masjidnya mungkin sederhana, mahal karpet awak daripada karpet situ. Mimbarnya malah mimbar awak. Jadi kami tidur di situ maghrib. Kami jamak langsung sholat isya. Nah, ketika orang situ sholat isya, kami tidak sholat isya, kami coba lagi lihat, Pak, di jalan muka Masjid Jogokarian itu sholat terus. Itu banyak orang jual makanan. Jadi kami beli goreng. Bu, goreng lah, enggak 10.000. Enggak bisa, Pak, orang lagi sholat. Enggak boleh belanja. Siapkan sholat isya dulu, Pak, baru nanti belanja. Tengok orang tidak ada orang, Bu, bungkus saja lah. Orang Allah tahu, Pak. Wah, dahsyat, Pak. Ternyata sepanjang jalan Jogokarian itu, Pak, itu tidak ada orang mau jual beli kalau belum selesai sholat isya. Kalau orang sedang kumandang azan sampai sholat selesai, itu tidak ada orang jual beli, Pak. Siapa yang membuat mental masyarakat seperti itu? Pengurus Masjid Jogokarian itulah luar biasa. Jadi kami waktu melihat sholat maghrib dan sholat isya itu jemaahnya biasa saja, Pak, nggak terlalu banyak. Karena orang banyak bekerja belum pulang kan. Pas baru subuh, Pak, melimpah sampai ke jalan. Orang bawa sajadah subuh. Itu di jalan-jalan dibentang sajadah subuh, Pak. Saya lengkap foto-fotonya. Kami rekam semuanya. Bahkan manajemen masjidnya kami bawa. Bagaimana luar biasa Masjid Jogokarian. 85% laki-laki ke masjid. 85%, Pak. Jadi jemaah yang paling ramai di Masjid Jogokarian itu subuh lah. Jadi 85%. Pas ditanyanya sama kami, Ustaz, apa nama masjidnya? Saya Masjid Rahmat, Pak. Berapa persen laki-laki ke masjid subuh? Malu saya jawab, Pak. Masyarakatnya berapa di sana? Ada sekitar 800 masyarakat di 2 RW itu. Berapa persen yang ke masjid? Malu saya jawab. Nah, gitulah kira-kira. Di sini berapa persen yang ke masjid? Kalau ingin melihat kualitas satu daerah, kualitas umatnya, tengoklah yang ke masjid subuh hari. Nah, bagaimana itu? Itulah yang dipikirkan oleh pengurus masjid. Jangan membuat program. Ternyata program di situ tuh, Bapak Ibu, saya heran setiap ada tabligh akbar di situ. Kalau kita buat spanduk tabligh akbar, kan backgroundnya itu gambar masjid, gambar onta gitu ya. Isra Mi'raj Rasulullah itu gambar onta gitu. Di situ setiap tabligh akbar, spanduknya tetap gambar makanan. Tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Nanti background itu nasi goreng, soto gitu. Saya tanya sama pengurus masjid, di sini buat spanduk tabligh akbar, kenapa backgroundnya itu makanan aja terus? Karena di sini, Pak, moto kami, masjid yang nyaman, masjid yang menyenangkan, dan masjid yang mengenyangkan. Jadi persoalannya dulu, Bapak Ibu, Masjid Jogokarian itu tidak ramai orangnya. Kenapa? Karena orang tidak ke masjid itu karena dia susah hidup, itu alasannya. Maka terbuatlah program gerakan segenggam beras. Itu awalnya Masjid Jogokarian itu viral. Jadi gerakan segenggam beras. Setiap jamaah kalau ke masjid subuh bawa segenggam beras, masukkan ke kotak infak. Jadi nanti kalau ada jamaah-jamaah ini yang susah hidupnya, dia boleh mengambil beras di masjid, tapi diambilnya selepas sholat subuh. 1 liter 1 hari. Itu yang membuat bahwa persoalan ekonomi itu terjawab di masjid, Pak. Itu program yang cerdas. Sekarang sudah diganti dengan ATM beras.
Nah, kalau dulu gerakan segenggam peras dulu. Nah, amar ma'ruf ini adalah bagian sedekah. Kemudian wanaha 'anil munkar itu juga sedekah. Ya, mencegah orang berbuat mungkar adalah sedekah. Apabila ada kemungkaran di daerah kita ini, jangan diam Bapak Ibu. Ya, jangan diam. Amar ma'ruf nahi munkar tugas kita semuanya. Nah, ini adalah bagian sedekah. Dan istiqomahlah di dalam kebaikan-kebaikan ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bagi orang-orang yang istiqomah, Allah berikan kabar gembira untuknya. Di akhir hayatnya nanti Allah akan turunkan malaikat saat dia sakratul maut. Allah turunkan malaikat. Malaikat akan berbisik, jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Kemudian Allah beri kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Jadi kalau istiqomah kita ini Pak dalam kebaikan-kebaikan, istiqomah berjamaah ke masjid, insya Allah di akhir hayat nanti itu akan Allah hilangkan rasa takut ketika menghadapi kematian. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.